Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani Hasibuan, NIM 2020 500 111, Prodi PGMI semester 3. Saya di sini ingin menjelaskan apakah kita harus menjadi seseorang itu supaya mengetahui dirinya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan apakah orang lain harus Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang terlahir, dibesarkan, berkembang, kemudian meninggal. Beberapa di antaranya tidak mampu melewati tahap kehidupan secara wajar, sehingga tersingkir dari dunia ini, baik sementara maupun selamanya. Dalam hal ini, tentu dapat target yang harus dicapai seseorang untuk menjadikannya mampu bertahan dan diterima oleh masyarakat. Namun terkadang target atau batasan yang sudah ditetapkan ini kurang jelas batasannya, mana yang dinilai wajar dan mana yang dinilai kurang wajar. Menurut saya, batasan yang kurang jelas ini menjadi salah satu penyebab kegagalan manusia harus diperhatikan lebih dalam. Manusia harus dalam tanda kutip gagal. Ini perlu pertolongan dari kita selama kita mampu. Kegagalan tidak selalu berarti sesuatu yang berasal, namun juga hasil kecil seperti perilaku atau sifat sehari-hari yang menyimpang dari norma kesopanan, susila, hukum, dan agama. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui bahwa semua orang memiliki ceritanya masing-masing. Segala pengaruh dari masa lalu tersebut membentuk dan mempengaruhi diri seseorang menjadi pribadi yang sekarang. Kenyataan ini harus selalu kita ingat setiap kita berhubungan dengan orang lain. Hal ini dapat membuat kita lebih bersifat terbuka menerima kehadiran orang lain dalam kehidupan kita. Keterbukaan ini mampu menimbulkan sikap kemanusiaan, cinta kasih, dan pengetahuan akan apa yang harus dilakukan. Segala hal yang baru tidak bisa kita terima mentah-mentah. Perlu adanya pemikiran lebih dahulu. Setelah melalui pemikiran, hal baru tersebut bisa saja tidak kita terima karena terlalu menyimpang dan keyakinan pribadi. Semakin berat hal baru tersebut, semakin lama pula hal tersebut diproses untuk menentukan sikap kita terlebih dahulu. Sama halnya dengan manusia. Manusia sosok yang berat dan kompleks untuk dapat dipahami. Perbedaannya terletak pada cara kita bersifat saat belum mampu memahami orang tersebut. Sebelum kita benar-benar mampu memahami dirinya, paham akan kondisinya, kita hendaklah tidak mengambil sikap yang menimbulkan kesan penolakan terhadap dirinya. Menurut saya, apabila kita belum memahami seseorang secara utuh, akan menjadi tantangan bagi kita untuk memahaminya secara lebih dalam agar dapat menentukan tindakan yang tepat. Tantangan dalam menjalani hubungan antara manusia salah satunya adalah perasaan, rasa egois yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan pikiran yang sempit dan keras kepala. Dalam proses pemahaman manusia, seringkali amarah dan rasa ingin menyenggah muncul akibat dari keegoisan diri. Memahami manusia adalah proses menahan diri dari sesuatu yang terkadang tidak kita setujui. Karena kali ini selalu ingin menyanggah, mendapat, dan menilai orang lain sesuai standar pribadi kita. Kita sudah tidak berada dalam fase memahami lagi apabila suatu mulai menyanggah, mendapat, menilai, memahami manusia, menuntut telinga yang dibuka oleh lebar-lebar dan mulut yang dikunci rapat-rapat. Itu artinya kita memaksimalkan pemahaman dengan mengumpulkan komposisi diri pribadi dan masa lalunya. Itu pun apabila kita berniat untuk benar-benar memahami mereka. Cukup susah untuk memahami orang lain bagi seseorang yang berpikiran sempit. Semakin mencapai untuk memahami, maka gejolak emosi akan terus bertambah kencang.
Hal ini hanya dapat diatasi dengan sikap panjang sabar. Untuk menjadi sabar, seseorang harus berlatih pada fenomena kehidupan itu sendiri. Ilmu mengenai kesabaran terdapat pada manis pahitnya peristiwa dalam kehidupan kita, dan mengenai cara kita memaknai peristiwa tersebut. Sulit bagi individu untuk memaknai suatu hal secara tepat karena bermakna atau tidaknya dan ada atau tidaknya, maka hidup bergantung pada diri kita. Suatu peristiwa yang dapat dimaknai secara benar, dimaknai secara salah, dan bahkan tidak bermakna di mata masing-masing individu. Memaknai kehidupan dapat juga dilatih melalui perenungan yang mendalam tentang cinta, kasih, kemanusiaan, dan dunia yang fana. Memahami seseorang perlu kesabaran, keterbukaan, dan tekad yang teguh. Kita memilih untuk menghindari pemahaman dengan catatan tidak merugikan orang tersebut. Rasa kemanusiaan dan cinta kasih di dalam diri kita tidak boleh hilang, karena hal itu yang dapat menyatukan seluruh umat manusia dalam kedamaian dan rasa aman. Berbuat yang baik sesuai dengan diajarkan Tuhan dalam mewujud agama kepada kita. Semua tuntunan mengenai surga terdapat di sana. Mari kita siapkan sejak dini bekal manusia kehidupan setelah kematian. Kalau sayang sama sayang baru Setiap manusia ingin menjadi pribadi yang terbaik, bahkan membuat potensi dalam pikirannya bahwa pribadinya yang tidak terbaik dibanding orang lain. Namun pada saat tertentu seseorang akan menyadari kekurangannya dan merasa dirinya lebih buruk dari orang lain. Tiap-tiap manusia yang ada di bumi tentunya memiliki sifat yang berbeda. Menjadi sebuah tantangan bagi manusia itu sendiri agar mengenal orang lain sehingga dapat terbentuk suatu kerjasama yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang tentram dan damai. Diperlukan sebuah pendekatan yang baik agar kerjasama tersebut dapat terjalin. Taktik tersebut dapat dimulai dengan mengenal tipe kepribadian manusia. Dengan mengetahui kepribadian manusia, maka kita bisa memiliki strategi yang baik agar terjalin komunikasi yang baik dan tepat. Kunci untuk mampu memahami orang lain yaitu dengan memahami diri sendiri. Ada sebuah buku berjudul Personality Plus yang ditulis oleh salah satu psikolog, Florence Litters. Ia membahas tentang 4 buah tipe kepribadian manusia. Berikut ini akan sedikit dijelaskan mengenai macam tipe kepribadian manusia. 1. Kepribadian koleris, yaitu sang koleris pada umumnya menginginkan kekuasaan, suka berpetualang, percaya diri, tegas, terarah pada tujuan teratur, tidak mudah emosi, santai dan optimis. Terlanteh dari sang koleris memiliki sifat kepemimpinan yang kuat dan tegas. Tipe kepribadian ini piawai dalam mengatur organisasinya karena sifatnya yang tegas. Namun sisi negatif dari sang koleris adalah menjadi sosok mendominasi, manipulatif, dan bisa menjadi seorang otoriter yang bersifat dominan dan tak mampu dipilih orang lain. Kepribadian molekulis pada umumnya menginginkan kesempurnaan, introvert, berorientasi pada tugas dan tujuannya, emosi yang meluap-luap namun tetap pesimis. Pemikiran yang analitis dari seseorang molekulis merupakan ciri khas yang brilian. Tipe ini dapat mengorganisasi dengan teratur, dapat diamati dari kamar-kamar yang tertata rapi. Kepribadian sanguinis
Orang yang memiliki kepribadian sanguinis umumnya menyukai kesenangan, ramah, berorientasi pada hubungan, artistik, kreatif, inovatif, emosional, terus terang, dan optimis. Kepribadian phlegmatis. Kepribadian phlegmatis pada umumnya menginginkan ketentraman, introvert, tidak mudah terpancing emosi, berkemauan kuat, berorientasi pada kekerabatan, pesimis, dan digerakkan oleh tujuan. Sifat dari phlegmatis yang terampil dalam mencoba orang yang paling disukai dalam kelompok manapun. Menurut Clarence, dalam diri seseorang dapat memiliki lebih dari satu jenis kepribadian dan diklasifikasikan dalam 4 jenis campuran kepribadian, yaitu 1. Natural, yang kedua komplementer, yang ketiga komplementer, yang keempat campuran. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan mengenali diri sendiri. Ketika kita mengetahui tipe kepribadian yang ada pada diri kita, maka kita tahu siapa diri kita. Maka kita melakukan sesuatu dengan cara kita melakukannya. Kita memahami jiwa kita, meningkatkan kepribadian kita, dan belajar menyesuaikan diri dengan orang lain. Tipe kepribadian dapat pula menjadi patokan kita dalam upaya memahami diri dan orang lain. Kemampuan kita mengobservasi dan mengetahui tipe kepribadian yang ada pada orang lain dapat menjadi nilai positif bagi kita. Ketika kita mengetahui kepribadian seseorang, kita dapat lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan bertindak, sehingga tidak akan terjadi kejadian salah paham dan perkelahian karena ketidakmampuan kita dalam memahami tipe kepribadian orang lain. Lantas, bagaimana cara kita memahami orang lain? 1. Tipe kepribadianmu. Kenali terlebih dahulu tipe kepribadian yang kamu miliki. Bagaimana caranya? Bisa kamu lakukan berbagai hal, antara lain dengan melakukan tes mengenal kepribadian. Lakukan dengan jujur, ya. Yang kedua, amati dan kenali tipe kepribadian orang di sekeliling kita. Setelah kita mengetahui tipe kepribadian kita, penting untuk mulai mengamati dan mempelajari tipe kepribadian orang di sekeliling kita, entah teman atau keluarga, bukan dengan meminta mereka melakukan tes kepribadian, tetapi dengan membuka diri untuk mendengarkan, mengamati, maka kita akan mengenali tipe kepribadian orang tersebut. Yang ketiga, mulai perlakukan sesuai dengan tipe kepribadiannya. Nah, proses ini harus melalui pengalaman yang menjadi panjang karena terkadang kita harus menyesuaikan pula dengan tipe kepribadian kita. Mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.